Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih kita di acara Ngaji IT, ngoprek agar teruji IT. Oke, bersama saya Tria Maulidasari selaku moderator pada malam hari ini. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini hari ke-25 acara Ngaji IT berjalan dan sampai sekarang berjalan dengan lancar dan keren-keren. Oke, sesuai yang udah dijanjiin nih kemarin teman-teman, kalau misalkan setiap malam minggu itu ada guest star untuk pematerinya. Kira-kira teman-teman udah ada yang tahu siapa pemateri malam ini? Pasti udah pada tahu sih ya, karena udah tertera di flyernya. Oke, pada malam ini ada tim kentang. Tim kentang ini ada 3 orang. For your information, tim kentang ini bukan sembarang kentang. Tim ini tuh pernah juara 2 e-time networking. Keren banget kan? Keren banget sih, keren parah. Kalian pengen nggak? Pengen, saya aja pengen. Nah, tim kentang kali ini akan mengisi materi tentang Introduction to SDN. SDN bukan Sekolah Dasar Negeri. SDN itu singkatan dari Software Defined Network. Dan kalau misalkan teman-teman memungkinkan untuk on cam, silahkan on cam ya. Jadi biar lebih ramai. Oke, kita cek dulu apakah tim kentang sudah siap. Boleh tes mic? Siap, Kak. Siap, Kak, siap. Oke, langsung aja nih. Pada tim kentang dipersilahkan. Teman-teman, Masuk, Kak. masuk. Mungkin kita ini dulu kali ya, kenalan dulu gitu. Di sini ada 3 orang anak-anak yang kentang, karena emang timnya itu tim kentang. Nah, jadi gimana sih asal-usul dari tim kentang tuh? Jadi sebenarnya kita itu cuman temenan biasa gitu. Nah, terus iseng-iseng kita itu ikut lomba ya, di lomba dari event PNJ. Nah, itu kan tingkat nasional tuh. Nah, itu iseng-iseng, terus kita juga punya teman juga, tim-tim yang lain. Nah, terus kita satu grup. Nah, satu grup itu dimentorin sama satu orang ini. Terus kita ngelis nama-namanya, timnya siapa aja. Nah, di sini saya timnya sama ada Kak Dimas dan Kak Zubair. Nanti kita bakal kenalan gitu sama mereka satu-satu. Nah, di situ karena tim, ditulislah si mentor ini nulis dengan nama tim kentang. Nah, karena kita nggak mau ribet gitu, bingung juga, pusing mikirin nama tim, akhirnya yaudah kita namanya tim kentang. Tuh, akhirnya kita ikut lomba. Di lomba itu ada tiga sesi gitu. Nah, sesi pertama tuh berapa partisipan gitu, sekitar 50 tim partisipan. Alhamdulillah kita masih lolos, dan next step kita hampir nggak lolos ya, Dime. Hampir nggak lolos tuh, kita urutan paling bawah, enggak paling bawah sih, pokoknya terakhir. Dan alhamdulillah yang pas di grand finalnya diambil 3 besar itu kita runner up. Nah, kita juara 2. Itu sih. Nah, untuk lombanya itu lebih di lomba dan nyari tim juga dadakan. Kita juga belajarnya aja nggak belajar kali ya, itu hitungannya. Kayak cuman main, ketemu, makan apa Dim? Kita Dim? Kayak cuma nongkrong lah. Makan chicken karage. Nah, itu habis itu udah kita ikut lomba, have fun gitu. Nah, sempat nyesel juga tuh karena yang pas kedua itu hampir nggak lolos karena terlalu terburu-buru ngerjainnya. Kita udahlah berhasil gitu, pede ternyata
malah nggak lolos, malah hampir nggak lolos. Untungnya masih lolos gitu, nilainya masih mumpuni. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu gitu kali ya, biar kenal juga dari mana asalnya tim Kentang. Tim Kentang itu dari STT Terpadu Nurul Fikri. Di sini kenalin juga, nama saya Iqbal Nur Rahman. Saya jurusan Teknik Informatika semester 6 gitu. Nah, jadi salah satu tenaga pengajar juga di salah satu sekolah, tepatnya di SMK Harapan Bangsa sih. SMK Harapan Bangsa, ngajar TKJ, udah sama jadi freelance network engineer gitu. Jadi banyak lah udah ngerjain beberapa project. Nah, sekarang mungkin dari teman-teman tim Kentang bisa perkenalin dirinya ke teman-teman yang ada di sini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan. Jadi saya sekarang adalah seorang mahasiswa semester 4 ya. Kebetulan di sini ada guru saya, namanya Kak Ali Imran ya. Beliau ini apa ya, guru bukan sembarang guru gitu, lebih dari guru lah. Bisa dikatakan kayak temen nih, bisa dikatakan kayak temen, tapi gimana lah gitu. Beliau ini membimbing kita ini. Contohnya kayak tim Kentang ini, saya ada Kak Ikwan, Kak Zubair gitu. Jadi walaupun uh, kita udah lulus dari SMK Harapan Bangsa, tapi beliau tuh kayak masih membimbing kita juga gitu. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Mas Zubair ada nggak? Belum perkenalan nih, dari mana, Dim? Dari tempat tinggal ya. Tempat Iya, tinggal boleh. di Depok lah, Sekarang Depok juga. kuliahnya semester berapa gitu, di mana? Saya semester 4 di Nurul Fikri, Bang. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zubair Adnan, bisa dipanggil Adnan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari STT Terpadu Nurul Fikri semester 4. Awalnya saya diajakin oleh Kak Ikhwan untuk join ke tim ini, salah satu untuk lomba jaringan yang diadakan oleh PNJ, dan alhamdulillah juara 2. Ya, segitu aja. Oke, mungkin itu kali ya, perkenalan dari tim Kentang. Tim Kentang asal dari mana, kenapa namanya tim Kentang? Karena emang anak-anak Kentang gitu. Enggak sih, Bang, itu yang bikin nama Kali, Bang. Oh iya. Iya, tiba-tiba Karena kita diregisin, terus namanya tim Kentang itu, Bang. Oh iya. Karena emang menurut dia kita kentang, Dim. Jadi ya begitulah. Tapi emang kentang, Bang. Iya, emang kentang kita. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk materi kali ya. Nah, dari moderator ini kira-kira untuk sesi materi sampai jam berapa? Aman ya, nggak ada jamnya ya? Mungkin, tapi nanti selesai sampai jam 10 mungkin, Kak. Oh, sampai jam 10. Ya. Oke. Ya, mungkin kita akan masuk ke sesi materi. Materi yang dibawakan sama tim Kentang ini sederhana gitu. Dan sekarang lagi booming tentang Introduction to SDN. Nah, apa sih SDN itu? Mungkin teman-teman juga udah tahu ya SDN itu apa. SDN itu adalah Software Defined Network. Nah, ini adalah sebuah pendekatan manajemen jaringan yang memungkinkan konfigurasi jaringan yang dinamis dan efisien secara terprogram. Jadi mungkin para engineer itu gimana ya? Kalau dari sisi kita orang networking tuh nggak suka gitu sama yang berbau software atau berbau programming. Nah, tapi semenjak teknologi berkembang, bahkan jaringan aja sekarang udah disoftwarekan gitu. Bahkan dari segi konfigurasi yang biasa kita konsol-konsol, tampilannya hitam putih. Nah, sekarang udah ada software yang bisa ngedefine si network itu, gitu. Nah, kalau kita baca di sini untuk
untuk meningkatkan kinerja dan pemantauan jaringan sehingga lebih mirip dengan Kak Iwan, kayaknya jaringannya nge-lag nih. Keluar ya Kak Iwan ya. Sepertinya iya. Gimana Kak Iwan? Aman? aman. Oke. Terputus ya tadi ya? Iya. Ya, oke, sekarang lanjut. Tadi sampai mana lagi? Nah, jadi SDN itu lebih ke software yang bisa nge-define. Oke, untuk teman-teman mungkin tadi sedikit yang udah dikasih tahu Kak Iwan, bisa dicatat nih di buku tulisnya atau notepad-nya sembari nunggu Kak Iwan. Baik, mungkin sambil nunggu Kak Iwan ya, saya coba backup dulu untuk sementara. Tadi pembahasan. Oke. Software Defined Network atau SDN ya. Jadi teknologi SDN ini sebuah pendekatan manajemen jaringan yang memungkinkan konfigurasi jaringan dinamis dan efisien secara terprogram untuk meningkatkan kinerja dan pemantauan jaringan sehingga lebih mirip dengan komputasi awan dibandingkan dengan manajemen jaringan tradisional. Jadi singkatnya SDN ini kita akan mengambil yang namanya itu control plane dari masing-masing node-node yang ada seperti perangkat-perangkat router, switch, firewall dan segala macam. Itu untuk control plane-nya nanti kita akan tarik, kita akan coba apa yang namanya? Kita manage ke dalam sebuah controller gitu. Nah, nanti akan coba dibahas lebih detail apa itu controller. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi di dalam jaringan tradisional itu kan sebenarnya ada dua bagian ya, ada control plane dan data plane. Control plane-nya ini ibarat kata otaknya dari node itu. Data plane-nya ini datanya itu. Nah, dengan menerapkan SDN, control plane dari masing-masing dari masing-masing node yang ada, kita akan tarik ke dalam sebuah controller seperti ini. Pemisahan fisik di bidang kontrol jaringan dari bidang penerusan, dan di mana bidang kontrol mengontrol beberapa perangkat gitu. Nah, untuk koneksi antara node-node yang akan kita manage menggunakan controller nanti, kita bisa menggunakan yang namanya sebuah protokol open flow seperti itu. Nah, adapun untuk arsitektur SDN kurang lebih seperti ini ya. Bisa dilihat belum. Oke, mungkin kita lanjut dulu kali ya. Soalnya tadi terputus. Tadi udah dijelasin juga sama Kak Dimas tentang SDN. Nah, jadi SDN itu kita itu bakal memisah antara control plane dan data plane. Nah, control plane itu apa sih dan data plane itu apa? Nah, mungkin bedanya control plane dan data plane itu adalah bedanya kalau data plane itu lebih ke si perangkatnya dan control plane itu lebih ke jatuhnya apa ya, konfigurasi lah atau service dan layanannya. Nah, itu dipisahkan dari si perangkat awal. Nah, contohnya itu adalah ketika kita melakukan konfigurasi Cisco. Nah, ketika kita ingin melakukan konfigurasi Cisco itu kan biasanya kita harus mengonsol yang namanya perangkat dulu. Baru kita misalkan mau bikin VLAN, kita config VLAN-nya. VLAN berapa, name apa, akses kemana, dan segala macam. Nah, itu kan kita ibaratnya melakukan sebuah konfigurasi di device-nya langsung gitu. Nah, kalau untuk SDN, kita itu akan memisah yang namanya control plane dan data plane-nya. Nah, data plane-nya itu udah dijelaskan juga, data plane itu adalah sebagai ototnya atau sebagai penggerak dari si service-nya tadi. Nah, service-nya itu kita bisa nge-create VLAN di luar dari perangkatnya gitu. Nah, nanti akan dijelaskan, akan didemokan sama Mas Dimas gimana cara kerja pemisah antara control plane dan data plane-nya. Nah, gitu. Mungkin bisa di next, Mas Adnan. Kalau di tradisional network kan ketika kita melakukan konfigurasi switch dan lain sebagainya, control plane dan data plane itu kan nyatu ya. Nah, kenapa nyatu? Soalnya masih tradisional network gitu.
kita harus nge-remote perangkat di situ, kita harus akses ke perangkatnya ketika ingin melakukan konfigurasi, akses dulu ke perangkatnya. Nah, kalau untuk software defined network, nah di gambar ini kan udah jelasin gitu. Dia itu programmable switch, dan switch-nya ini akan dipisah controllernya ke controller mesin. Nah, jadi semua service itu ada di controller mesin gitu. Nah, nanti gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah menggunakan protokol yang namanya OpenFlow. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, ini. Jadi OpenFlow itu adalah sebuah protokol yang dimana mengatur traffic flow dari controller. Jadi ketika perangkat ingin melakukan sebuah konektivitas, dia itu yang mengatur. Nah, nanti kita akan coba menggunakan MikroTik. Kita akan pecah si controller MikroTik ini dan si data control plane dan data plane ini kita akan pecah menjadi dua pokoknya nanti kita akan pecah antara konfigurasinya dan perangkatnya gitu. Jadi perangkatnya itu kita nggak bakal bisa melakukan eksekusi traffic flow kalau nggak diatur sama OpenFlow gitu. Nah, nanti kita akan coba. Jadi SDN itu menggunakan protokol yang namanya OpenFlow. Nggak harus OpenFlow sih, banyak protokol-protokol yang bisa di running atau dijalankan untuk penerapan SDN, nggak hanya OpenFlow gitu. Cuman untuk kali ini kita akan ngebahas tentang OpenFlow gitu. Nah, ini arsitektur dari OpenFlow. Nah, mungkin bisa di next. Nah, kita akan ngebahas yang namanya SDN controller ya. Jadi SDN controller ini ada beberapa. Ada OpenDay Lake, ada Open Network Operating System atau ONOS, dan ada RIU. Nah, ini adalah salah satu SDN controller atau sebuah application plan yang dimana servisnya itu nanti dia yang running dan perangkat-perangkatnya itu akan melakukan service dari si ONOS atau OpenDay Lake atau RIU gitu. Nanti untuk praktikumnya akan dicoba sama Kak Dimas. Gimana sih caranya? Apakah benar si software ini bisa nge-define si perangkat jaringan gitu? Nanti kita akan coba. Oke, next. Lanjut. Di sini ada tipe SDN. SDN itu ada beberapa tipe, ada SDDC, SD-LAN, SD-WAN, SD-Branch, dan SD-Access. Mungkin SD-Access itu lebih ke SD-LAN ya. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang SDDC. SDDC itu adalah Software Defined Data Center. Nah, yang dimana data center itu sekarang untuk melakukan servisnya itu sudah di manage menggunakan software. Nah, mungkin ada perangkat-perangkat di baliknya. Nah, di SDN ini menerapkan teknologi yang namanya virtualisasi. Nah, di sini kalau kita baca, server SDDC berada di cloud dan menggunakan teknologi virtualisasi untuk abstrak kumpulan dan menggunakan pengelolaan sumber daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan. Gitu. Jadi SDDC ini menerapkan teknologi virtualisasi gitu. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu ya teknologi virtualisasi itu kayak gimana. Nah, itu kan lebih ke cloud ya, cloud. Kayak VMware SXI, Proxmox itu kan salah satu teknologi virtualisasi itu. Nah, kalau untuk di SD di sini ada juga perangkat yang mengcover semua server-server gitu, perangkat jaringan. Nah, dia ini biasanya ada perangkat Cisco ya, Cisco Nexus berapa gitu, atau teknologi yang dipakai itu adalah span and leaf arsitektur gitu. Nah, itu SDDC, SD-WAN pakai span and leaf arsitektur. Kalau kita kan yang di traditional network itu makanya three-tier arsitektur ya. Nah, kalau span and leaf ini bergerak di layer 2,5. Nah, jadi dia itu ke arah layer 2 dan layer 3, jadi bergerak ke layer 2,5 lah. Nah, dia itu teknologinya biasanya pakai VXLAN. Nah, kalau untuk di tradisional network kan kita pakai VLAN ya. VLAN itu kan bukan size. ID-nya itu kan cuma sampai 4096. Sedangkan VXLAN itu lebih banyak. Bisa sampai 16 juta VXLAN. Untuk konsepnya sama atau enggak? Untuk konsep sih sama ya. Cuman dia itu untuk menghubungkan antara VXLAN yang berbeda itu atau enggak saling menghubungkan antar VXLAN menggunakan VTAP. Nah, itu kita nggak akan bahas itu. Cuman kita akan perkenalan aja kayak software defined network itu seperti apa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada software defined local area network. Nah, ini adalah jaringan komputer yang menggunakan perangkat lunak software untuk mengatur, mengontrol, memantau jaringan dalam SD-LAN. Nah, biasanya SD-LAN ini perangkatnya
kalau teman-teman tahu ini ya apa Unify mungkin itu adalah salah satu penerapan SDN Unify Ubiquiti yang udah menggunakan controller software. Jadi kita tuh tinggal nyeting konfigurasi by softwarenya dia ada Ubiquiti. Nah itu salah satu penerapan SD-LAN, dia bisa mengatur access point atau perangkat dari dia gitu di softwarenya. Itu salah satu penerapan dari SD-LAN tuh. Nah mungkin teman-teman bisa search apa sih Ubiquiti gitu, apa sih Unify, itu bisa di search dia. Oke, bisa di next. Sekarang SD-WAN ya. SD-WAN itu adalah teknologi jaringan komputer yang menggunakan pengguna jaringan yang lebih aman, handal dan efisien di seluruh kantor cabang atau lokasi yang terpisah secara geografis. Nah, dalam SD-WAN perangkat lunak terpusat digunakan untuk mengontrol dan mengontrol lalu lintas jaringan. Jadi gini, sekarang tuh kita kan udah melakukan teknologi itu udah menggunakan cloud computing ya, yang di mana-mana kita udah menggunakan cloud gitu, mulai dari Google Drive atau cloud yang lain. Kalau teman-teman punya iPhone pakai iCloud. Nah, penerapan SD-WAN mungkin konsepnya kurang lebih sama kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan atau mengontrol by cloud gitu. Jadi banyak perangkat-perangkat atau vendor-vendor jaringan yang sudah menerapkan SD-WAN. Kayak Ruiji itu udah bisa udah punya cloud-nya sendiri. Terus Ruiji dan banyak lah, kayak Aruba juga sudah menerapkan itu. Nah, SD-WAN ini sama, mungkin arsitektur di balik arsitekturnya juga udah pakai span and leaf arsitektur ya, yang controllernya itu kalau biasanya perangkat Cisco-nya itu menggunakan Epic controller, itu cakupannya terlalu besar. Mungkin kita akan ngebahas tentang pengenalan aja. Nah, sama segi dari konsep SDN ini. Ya, bisa di next. Nah, SD Branch itu adalah solusi jaringan yang menggabungkan beberapa teknologi jaringan seperti SD-WAN, SD-LAN, dan keamanan jaringan dalam satu platform terpadu. SD Branch dirancang untuk memudahkan pengelolaan jaringan di cabang-cabang yang terdistribusi secara geografis dengan menggabungkan beberapa teknologi jaringan dan keamanan dalam satu platform yang terpadu gitu. Mungkin sini juga administrator jaringan dapat mengelola jaringan, memantau kinerja, menerapkan kebijakan keamanan secara sentral melalui antarmuka perangkat yang mudah digunakan. Mungkin ini bisa di next saja karena ini konsepnya kurang lebih sama lah. Nah, ini adalah benefit dari SDN, efisiensi, scale, dan innovation. Nah, banyak yang benefit dari SDN, mulai dari reduction of cost, minimal vendor dependency, improve network and service quality, faster professioning. Nah, itu adalah salah satu benefit dari SDN. Nah, mungkin kita langsung ke lab aja kali ya, karena waktunya udah terlalu mepet. Nah, ini lab SDN. Kira-kira labnya pakai apa nih, Mas Dimas? Kita labnya pakai controller ONOS 5. Pakai ONOS ya? Pakai ONOS, nah, ya. Jadi gimana konsepnya? Jadi ada 2 mikrotik ya? 2 mikrotik kita antara control plane dan data plane. Oke, sip. Mungkin dari saya sekian. Kalau emang ada pertanyaan nanti akan disampaikan sama moderator. Kita sekarang waktunya Mas Dimas yang mendemokan labnya ya. Baik, pertama-tama di sini saya coba menjelaskan dulu topologi yang akan kita labkan ya, kita praktekkan. Di sini untuk servernya saya menggunakan OS Ubuntu yang mana akan udah saya install sih untuk controllernya. Kita menggunakan ONOS. Kemudian di sini terdapat kita menggunakan 2 buah router mikrotik. Nah, 2 buah router mikrotik ini kita kita tarik ya link dengan
servernya ke dalam satu switch yang sama, tujuannya agar dari router ke controller itu bisa nge-reach gitu. Karena kan kita menggunakan OpenFlow itu kita nembak berdasarkan IP address-nya gitu. Kemudian di sini saya siapkan lagi satu link antar dua router MikroTik ini untuk point to point ya. Kemudian untuk endpoint-nya bisa dilihat ya di Ether 3, nanti akan saya taruh seperti itu. Oke, kurang lebih untuk topologinya seperti ini, cukup sederhana aja. Nah, kemudian di sini untuk instalasinya, untuk dokumentasi instalasinya, teman-teman bisa lihat di GitHub ya. Di sini saya coba share di chat. Oke. Nah, ini adalah proses instalasinya, tutorial cara instalasinya. Yang pertama, kita harus menginstal Java terlebih dahulu seperti itu. Ini share screen-nya udah full belum? Oh. Oke, di sini saya sudah menyiapkan servernya ya. Saya buat pakai VirtualBox dan saya sudah menginstal untuk ONOS-nya. Gampang ya, teman-teman, cuma apt install OpenJDK 11 JDK, kemudian tinggal mendownload ya menggunakan widget, dan teman-teman tinggal menjalankan aja. Kalau untuk proses instalasinya sudah selesai, teman-teman bisa men-start server ONOS-nya dengan komen /opt onos bin, kemudian onos service start. Oke. Kita tunggu sampai servisnya berjalan. Oke, kalau misal service sudah berjalan, kita kembali lagi ke web browser. Kita panggil IP-nya, IP dari si server ONOS-nya ya. IP saya kebetulan 192.168.11.100 dengan port 8181 dan kita panggil path-nya onos/ui.login.html. Untuk usernya teman-teman bisa lihat di dokumentasi di GitHub ya. Di sini untuk username-nya onos, passwordnya rocks gitu. Oke, kita login. Oke, kalau sudah berhasil sampai tahap sini berarti kita sudah berhasil menyiapkan controllernya. Sekarang kita tinggal menyiapkan men-setup MikroTik-nya. Kebetulan di sini saya sudah ada dua router MikroTik yang tadi sudah saya jelaskan topologinya. Kita akan coba remote dulu router MikroTik yang pertama ya. Kita set identity-nya R1. Oke. Kemudian pastikan OpenFlow ini atau package OpenFlow ini sudah terinstall di router MikroTik kita. Kalau nggak ada package-nya, kalau nggak ada fiturnya ya, nggak ada menu OpenFlow-nya, kita bisa download di mikrotik.com. Kita download softwarenya. Nih, saya coba install. Teman-teman tinggal buka aja mikrotik.com. Kemudian ke tab software. Dan kita pilih router OS versi 6. Kebetulan di sini perangkatnya menggunakan router OS versi 6. Dan sedikit info yang saya dapat katanya untuk router OS versi 7 untuk package OpenFlow-nya itu sudah ditiadakan seperti itu. Jadi kita di sini hanya bisa menggunakan router OS versi 6. Dan kita harus menyesuaikan dengan arsitektur router yang kita gunakan. Contoh di sini arsitektur yang router MikroTik yang saya gunakan adalah MIPS-B. Jadi kita harus mendownload extra package untuk arsitektur MIPS-B. Kita sesuaikan dengan versinya. Nah, di sini kan udah kelihatan nih MIPS-B. Kita tinggal download seperti itu. Dan nanti tinggal kita masukkan filenya ke dalam file di dalam MikroTik. Dan tinggal kita reboot untuk router MikroTiknya seperti itu.
Dan alhasil ya nanti akan muncul tab OpenFlow ini. Oke, yang pertama kita set IP address-nya. Kita harus satu network ya dengan controllernya. Sebenarnya sih nggak satu network juga sih. Yang penting bisa nge-reach gitu. By layer 3. 10/24 saya taruh di header 1. Kemudian kita coba ping. Saya kasih password dulu deh. Ping 192.168.11.100 ini adalah IP dari si controllernya. Oke, kalau sudah bisa ngeping daman, tinggal kita set di tab OpenFlow-nya, teman-teman. Ke tab OpenFlow, kemudian di tab switch kita tanda tambah, klik tanda tambah, dan di bagian controllernya kita masukkan IP dari si controllernya, yaitu 192.168.11.100. Oke. Dan kita pindah ke tab port. Di sini kita tambahkan port-port yang akan kita manage dengan controller seperti itu. Jadi kalau port-portnya di sini udah kita masukkan ke dalam tab port ini, artinya port-port itu sudah control plane-nya sudah kita tarik ya ke dalam ONOS-nya seperti itu. Di sini kita akan coba tarik control plane untuk header 2, kemudian untuk header 3 cukup ya. Karena header 1 digunakan untuk link dari router MikroTik ke controller. Jadi nggak perlu ditambahkan. Dan untuk header-header yang lain karena di sini nggak kepake ya, jadi saya nggak coba tambahkan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya coba memberi saja ya, karena kita belum terlalu jauh gitu, belum cukup advance untuk mengkonfigurasi SDN-nya. Kita hanya menginstal nanti yang namanya aplikasi ini. Reactive forwarding gitu. Tadi udah dijelaskan sama Bang Ikwan ya. Oke, balik lagi ke MikroTik. Kita buat bridge ya. Jadi supaya ini balik lagi topologi. Antara PC 1 dengan PC 2 dia satu broadcast domain kayak gitu. Jadi kita bridging aja. Bridge, kita tambahin bridge namanya apa ya? LAN. Kemudian portnya kita masukkan di sini, saya coba masukkan header 2 dan header 3. Oke. Untuk konfigurasi di router yang pertama sudah selesai, kita coba ke router satu lagi. Kebetulan satu lagi saya menggunakan CCR. Yes. Ini kan identity set name, kita ganti identitinya terlebih dahulu. Kemudian kita set IP address di interface tersatu ya. 11.11.124 interface header 1. Kita coba ping ke controllernya apakah udah bisa. Oke, sudah bisa. Dan tinggal kita buat bridge ya. Kita masukkan header 2 dan header 3. Oke. Dan kita set lagi di OpenFlow-nya. Di switch-nya kita masukkan lagi tadi, ingat ya, di bagian controller sini kita masukkan IP dari controller-nya 11.100. Kemudian di portnya kita masukkan port 2 sama port 3 sesuai dengan topologi yang ada. Di sini kan port 2 sama port 3 ya. Oke. Untuk pengujiannya bentar ya.
Nah, nih. Untuk melihat apakah device-device itu sudah berhasil kita tambahkan ke dalam ONOS, teman-teman silakan bisa cek di tab device. Nah, di sini sudah kelihatan nih, mulai dari device ID-nya, kemudian vendornya apa. Kebetulan di sini kan kita routernya menggunakan router Mikrotik ya. Kemudian versionnya apa? Di sini saya menggunakan CCR 1009 dan RB 951 dan version dari router Mikrotik itu sendiri, router OS-nya. Di sini router OS yang saya gunakan 6.48 dan 6.49 seperti itu. Oke. Kemudian untuk pengujiannya di sini untuk ada yang namanya aplikasi reactive forwarding, teman-teman. Nah, kalau misalkan aplikasi ini kita coba disable ya, kita nonaktifkan, nanti antar host yang di sini PC-PC ini dia nggak akan bisa saling mengirimkan paket data. Ya. Contohnya kecilnya nggak bisa ngeping gitu. Nah, sebentar, coba di ping. Nggak bisa ya. Coba aneh start. Sebentar saya coba set IP address dari masing-masing endpoint. Oke, 55. Yang laptop ini 15 gimana sih? Beda network. Oh, enggak. Berhasil nih. Oke, gimana ya? Buat ngasih taunya. Bentar. Iya, jadi. Oke. Sini saya coba on cam. Bentar. Oke. Di sini ada dua host ya. Pertama ada mini PC ya. Di sini saya coba hubungkan ke layar yang besar ini. Kemudian ada laptop. Nah, kita sudah mengesan IP address dengan satu network yang sama. Bisa terlihat, bisa saling ngeping ya. Kemudian di sini saya coba nonaktifkan untuk aplikasi reactive forwarding-nya. Lihat, dia akan RTO teman-teman nih. Kelihatan nggak ya? RTO. Oke. Kemudian saya coba aktifkan kembali lagi. Nah, lihat. Sudah berhasil. Oke. Untuk praktikumnya kita sudah selesai kayak gitu. Sudah berhasil. Sampai sini bertanya. Oh ya, di ONOS-nya juga kita bisa melihat host-host yang aktif ya di jaringan itu. Terlihat di sini ada dua host ya. Ada IP 192.168.5.5 sama 5.10 itu IP di laptop dan IP yang ada di mini PC. Oke. Untuk praktikumnya sudah kelar bagi saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak tim Kentang yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Sangat menarik dan bermanfaat bagi kita. Oke, selanjutnya kita langsung masuk aja nih ke sesi tanya jawab. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh ketik di kolom chat atau misalkan boleh langsung on mic. Kalau misalkan mau on mic pakai fitur raise hand ya. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Oke, ada yang nanya nih Kak. Izin tanya Bang, SDN ini biasa dikonfig pakai Java dan Python aja atau ada lagi? Dan apa bedanya dari pakai dua bahasa ini?
Boleh dijawab, kakak-kakak? Oke, izin jawab. Maksudnya biasa di config pakai Java dan Python itu gimana ya? Cek. Tadi apa pertanyaannya? Oke, nih katanya config buat kontrolnya pakai Python atau Java kali ya? Config buat kontrolnya pakai Python atau Java? Config apa? Controllernya. Untuk config controller sih itu Control plane. control plane. Config buat kontrolnya pakai Python atau Java ya mungkin maksudnya. Jadi apa dari segi aplikasinya itu mereka itu ngebuatnya ada yang menggunakan Java, ada yang menggunakan Python gitu untuk pemrogramannya. Jadi bukan kita nggak tahu service di baliknya itu dia pakai Java atau pakai Python. Jadi kita itu by application layer. Kayak tadi kita tinggal ngejalanin service yang udah disediakan sama si apa controllernya tadi gitu. Jadi kita nggak ngonfig itu nggak pakai Python ya, maksudnya kita nggak ngoding by Python. Cuman di balik aplikasinya itu dari ketiga controller ini ada yang menggunakan Java, ada yang menggunakan Python juga gitu, kurang lebih kayak gitu. Menjawab nggak kira-kira dari pertanyaannya? Oke, apakah menjawab Kak siapa ini? Oke, terima kasih Bang. Oke, next. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari Pratisena nih Kak, apa ada contoh pengaplikasian atau implementasi SDN untuk membantu pembelajaran TKJ Kak? Apa ada contoh pengaplikasian untuk implementasi SDN untuk membantu pembelajaran TKJ? Maksudnya gimana ya? Maksudnya buat nge-lab gitu, menggunakan implementasi SDN. Mungkin bisa pakai lab yang tadi dijelasin sama Kak Dimas, kalau untuk belajar ngoprek-ngoprek sederhana gitu ya. Itu bisa pakai Mininet lang, atau enggak bisa pakai ini yang tadi pakai Mikrotik. Nah, iya bantu. Oh iya boleh membantu praktik juga atau nge-lab. Iya. Untuk mungkin untuk awal pembelajaran harus tahu konsepnya dulu kayak gimana. Nah, mungkin dari lab yang tadi itu bisa diterapin gitu, dipelajarin. Itu bisa dipelajarin, terus juga mungkin bisa dikembangin servisnya gitu. Tadi kan sederhana, cuman ngirim paket forwarding. Nanti mulai dari cara instalasi, terus cara connect ke OpenFlow tadi udah dikasih tahu sama Kak Dimas. Itu kalau mau pakai Mikrotik, ada juga simulator untuk apa namanya jaringan berbasis Python. Ada namanya Mininet. Nah nanti kita nge-create host, nge-create switch itu by codingan itu bisa. Nah nanti dari Mininet ini kita akan konekin si Mininet ke controllernya, bisa pakai ONOS, bisa pakai Ryu gitu. Sama aja konsepnya. Maupun simulator berbeda, tapi kalau emang kita udah tahu konsepnya, kurang lebih caranya bakal kayak gitu. Nah, menjawab nggak? Kalau untuk membantu pembelajaran ya, misalnya untuk belajar gitu. Kalau untuk membantu pembelajaran, maksudnya gimana nih? Tapi kalau untuk implementasi untuk belajar, bisa praktekin lab yang tadi dijelasin. Itu kan sederhana banget. Itu bisa. Itu. Oke, Ya, sama-sama. menjawab Kak. Terima kasih banyak. Oke, mungkin ada lagi? Oke, izin tanya Bang. Tadi di slide materi ada tulisan API. Itu artinya apa Kak? Nah, jadi API itu aplikasi pemrograman interface ya, yang dimana mungkin contohnya sederhananya ketika kita ingin melakukan sesuatu dilayanin sama API gitu. Nah itu
SDN itu menerapkan yang namanya API. Jadi API itu adalah application pemrograman interface gitu. Konsepnya mungkin kalau dari mentor saya tuh gini. Kita beli nasi goreng di tukang nasi goreng, caranya bakal beda sama kita beli nasi goreng di kafe. Bener gak? Kalau misalkan kita beli nasi goreng di tukang nasi goreng kan cuman bang beli gitu. Sedangkan kalau misalkan kita beli nasi goreng di kafe, kita tulis dulu menunya, terus nanti si waiters atau si kasir catat menu kita, sampein ke ke ininya yang masaknya, terbaru pelayanan kita pesanan kita dianterin, nasi goreng kita dianterin gitu. Konsep API kurang lebih sama kayak kita mesen nasi goreng di kafe. Kita minta apa, dilayanin dulu baru disampaikan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, lanjut nih Kak, ada pertanyaan lagi dari Pratisena lagi. Pertanyaannya, bagaimana dengan yang tidak punya perangkat mikrotik setelah kurang lebih tahu konsep SDN dan ingin mencobanya tapi nggak punya router mikrotiknya Kak? Gimana tuh? Bisa pakai simulator yang namanya Mininet. Nah, coba di-explore lagi deh. Ada Mininet. Nah, Mininet itu simulator yang diinstal. Putus lagi nih ya Bang Iqbal. Oke, Iya, jaringan. oke, bantu jawab ya dari Pratisena. Bagaimana dengan yang tidak punya perangkat mikrotik gitu? Ya, dan dia ingin coba mempelajarinya, ingin mempraktekkan. Untuk sekarang sih gampang aja ya. Sekarang kan udah banyak tuh teknologi virtualisasi gitu. Teman-teman bisa misalkan mau nge-lab-nya pakai router mikrotik ya bisa aja install mikrotik di VirtualBox seperti itu, ataupun nanti di GNS3, di NetLabs. Nah, bisa aja sih pakai virtualisasi. Nah, kalau emang nggak mau pakai mikrotik, ada juga pakai Mininet gitu. Mininet itu lebih ringan dibandingkan kita menggunakan GNS3, Pinet, dan alat simulator yang memberatkan beban si resource perangkat kita. Gitu. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi teman-teman? Sebelum kita akhiri bicara pada malam hari ini. Nih Kak, oh iya paham. Dan software-software tadi yang disebutkan bisa diinstal di web kan? Iya, bisa diinstal di web. Betul. Oke, bisa berarti sana. Oke, ada lagi nih Kak. Mininetnya itu diinstal di Ubuntu, Bang? Untuk Mininet, ya diinstal di Ubuntu. Ubuntu versi 20.04. Oke, versi. Ada lagi nih, izin tanya Bang, kan SDN ini pakai konsep virtualisasi. Kira-kira apa aja ya syarat biar suatu device bisa dikonfig pakai SDN ini? Pakai protokol yang namanya OpenFlow. Itu. Ada protokol perantara namanya OpenFlow untuk mengatur traffic flow antara control plane dan data plane gitu. Jadi controllernya itu diatur sama OpenFlow ini gitu. Oke, apakah menjawab? Oke, sama-sama. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita tunggu 1 menit lagi ya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Kalau misalkan nggak ada, kita tutup sampai 10.05. Wah, ada lagi nih Kak. Saya sekilas pernah dengar istilah Docker di Mininet. Itu maksudnya apa ya Kak? Istilah Docker di Mininet maksudnya ini kali, bukan Docker di Mininet tapi Mininet yang di Docker. Nah, kalau Mininet itu kan sebuah aplikasi simulator. Jadi simulator ini bisa diinstal menggunakan Docker gitu. Tapi sekarang Mininet mungkin installnya mudah sih. Tinggal cari aja di Google install Mininet. Nah, cuman ketika kita ingin menambahkan host, menarik link, atau mengatur bandwidth dan segala macam itu, kita
menggunakan pemrograman Python gitu. Kurang lebih kayak gitu. Istilah Docker itu sebuah kontainerisasi. Nah, mungkin bukan Docker di Mininet, tapi Mininet yang di Docker. Gitu. Menjawab? Oke. Jawab, Kak? Mungkin sesi... Oke, terima kasih. Oke. Mungkin sesi tanya jawabnya sampai sini aja ya. Karena sudah jam 10:06. Terima kasih kepada pemateri, yaitu tim Kentang yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, serta kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ngaji IT kali ini. Dan jangan lupa selalu pantengin IG TKJ Harbas untuk lihat info updatean selanjutnya ya. Oke, saya Tria Maulidasari selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.